Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan membuat video wawancara tentang tema sosiologi dan mengangkat masalah pelecehan seksual. Kami harap video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Sebelum masuk ke materi dan wawancara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yuk, perkenalan sama kami. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Di sini kami akan melakukan wawancara. Maaf sebelumnya, dengan kakak siapa? Saya senang. Nah, kita bersama Kak Sony. Di sini izin Kak, kami mau tanya, menurut kakak itu apa sih pelecehan seksual? Menurut saya sih pelecehan seksual itu merupakan salah satu perilaku yang sangat-sangat negatif, yang sangat-sangat merugikan, baik itu kepada seorang pria maupun wanita. Namun pada kenyataannya yang sering terjadi itu adalah kepada perempuan. Dan ini tuh merupakan suatu perilaku yang sangat mencoreng nama baik, bahkan katakan menurut saya ini tuh patut untuk ditiadakan. Nah, baik, itu tadi pengertian pelecehan menurut Kak Sony. Nah, selanjutnya faktor-faktor apa saja sih Kak yang bisa mendorong pelecehan seksual? Pelecehan seksual itu kan merupakan perilaku negatif kan, ya, yang menyangkut suatu badan individu, suatu tubuh biasanya yang bisa disebutkan melalui verbal ataupun non verbal. Nah, kalau menurut saya yang mendorong perilaku pelecehan seksual itu adalah bagaimana pendidikan yang ia dapatkan. Melalui pendidikan ia dapatkan, seperti misal kalau dia kurang pendidikan sehingga dia tidak tahu apa itu yang baik dan buruk, pendidikan non formal maupun formal. Dan yang kedua itu adalah sikap perilaku seorang individu, baik itu korban maupun pelaku. Seperti misal kalau dari pelaku, yang pertama tadi kurangnya pendidikan sehingga mengedepankan nafsu ketimbang dari yang baik-baik lainnya. Kalau dari sisi korban, misal seorang pelaku itu melakukan tindakan seksual itu adalah karena nafsu yang dia lihat dari korban yang dia incar, sehingga hal itu muncul karena mau itu bentuk tubuh yang dia perlihatkan atau bagaimana cara dia seperti memancing seorang pelaku. Hal itu juga memungkinkan seseorang melakukan pelecehan seksual kepadanya. Baik, Itu tadi sudah dijelaskan dan pendapat apa itu pelecehan seksual, faktor-faktor yang mendorong. Terus cara mengatasinya tuh bagaimana Kak? Pelecehan seksual ini menurun tingkat melakukan pelecehan seksual ini. untuk menurunkan tindakan pelecehan seksual ini, salah satunya menurut saya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, personal, di tempat-tempat umum, di mana hal ini nanti akan memberikan edukasi kepada seluruh orang agar untuk tidak melakukan tindakan ini yang sangat-sangat merugikan satu pihak. Dan yang kedua itu adalah dengan terus mengingatkan kepada kita pelaku bagi kita seorang keluarga, misal kalau mempunyai anak, akan terus mengingatkan sesuatu hal yang baik terus agar anak-anak kita dari dan yang penting menurut saya itu adalah pendidikan. Pendidikan itu merupakan awal dari suatu kita ke depannya. Nah, itu wawancara Kak. Makasih Kak. Baik dulu Kak. Semuanya, pada kali ini kami sedang ingin mewawancari. Sebelumnya bisa perkenalkan Kak, namanya siapa? Nama aku Indri Lestari dari jurusan Pendidikan Kimia. Nama kakaknya itu Kak Indri. Nah, kami akan mau mewawancari Kak tentang pelecehan seksual. Izin ya Kak. Ya. Menurut Kakak, apa sih pelecehan seksual itu Kak? Nah, menurut saya sendiri ya, pelecehan seksual yaitu tindakan yang dimana kita sebagai seorang wanita, khususnya kan pelecehan seksual ini rentan terhadap si wanita, dimana mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, misalnya kayak perilaku, misalnya nih ada apa namanya kayak dipeluk tiba-tiba atau lain sebagainya gitu, yang dimana tidak kita merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Nah, menurut Kakak, apa sih faktor yang menyebabkan pelecehan seksual itu? Menurut saya ya, dengan yang pertama
wanita ini dengan baju yang terbuka, kayak mengundang syahwat lah. Terus apa ya? Itu sih faktor utama. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih Kak cara untuk mencegah tingkat pelecehan seksual itu agar menurun bukannya meningkat? Oke. Kalau mungkin lebih si wanita ini lebih bisa menutup dirinya. Terus juga jangan kita bepergian kayak sendiri, misalnya ada temennya. Terus juga hindari dengan lawan jenis yang berlebihan gitu. Baik, itu saja ya Kak. Nah, Itu dia wawancara dengan Kak Indri. Terima kasih ya Kak Indri. Maaf Makasih, Kak. mengambil waktunya sebentar. Terima kasih. Halo Kak, Halo. sebelumnya izin Kak, saya akan mewawancarai Kakak tentang pelecehan seksual. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fatmaningsi dari Pendidikan Kimia Angkatan 22. Oh, oke Kak, saya akan bertanya Kak. Menurut Kakak apa sih pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual menurut saya itu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu yang membuat kita merasa tidak nyaman, bisa berupa kontak fisik ataupun verbal atau ucapan. Kasih Kak. Ada lagi nih Kak. Menurut Kakak apa sih faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual itu? Menurut saya ada berbagai faktor, diantaranya terhadap individunya sendiri, mungkin kurangnya mengontrol diri, terus ada juga tentang kurangnya edukasi. Kalau biasanya tuh terjadi pelecehan seksual tuh mereka tidak sadar, misalnya catcalling itu sudah termasuk ke dalam pelecehan seksual itu sendiri. Jadi ada kontrol diri, ada apa lagi ya, kayak kita sebagai perempuan juga misalnya berpakaian yang tidak sopan itu juga termasuk ke dalam penyebab bisa terjadinya pelecehan seksual. Terima kasih Kak. Nah, menurut Kakak untuk mencegah pelecehan seksual itu apa? Menurut saya perlunya apa ya, lebih banyak penyuluhan atau edukasi tentang pelecehan seksual terhadap remaja-remaja itu perlu diperluas lagi. Terus adanya apa ya, kayak organisasi atau yang bisa mengontrol kita, maksudnya kita bisa berlindung di situ, di suatu wadah itu sendiri gitu. Misal kita ada keluhan, kita bisa langsung konfirmasi dengan pihak-pihak yang memang diperuntukkan untuk melindungi si korban. Oh iya. Makasih Kak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengarah pada seksualitas korban dan menimbulkan dampak buruk. Pelecehan seksual dapat berupa tindakan fisik, verbal, non-fisik, dan non-verbal. Contoh dari pelecehan seksual yaitu meraba, memegang atau memeluk bagian tubuh korban secara paksa, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan identitas gender korban, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pelecehan seksual. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai solusi atau pencegahan tentang pelecehan seksual. Yang pertama yaitu ajari anak sejak dini bagian tubuh mana saja yang boleh dipegang orang lain. Yang kedua yaitu mengajarkan anak disiplin agar anak tersebut tidak terlalu dekat dengan lawan jenis agar terhindar dari pelecehan seksual. Lalu hindari tempat-tempat berbahaya seperti tempat yang sepi dan gelap. Dan yang keempat yaitu memberikan edukasi, baik itu di organisasi maupun dari orang tua itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu apabila anak mendapatkan pelecehan seksual atau ciri-cirinya, segera laporkan ke pihak yang berwajib atau polisi. Sekian, terima kasih. Jadi media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran mengenai pelecehan seksual ini yaitu media gambar atau video. Dengan menggunakan media gambar atau menggunakan media video, diharapkan anak-anak atau mahasiswa dapat mengerti mengenai bahaya pelecehan seksual ini, serta dapat memberikan edukasi tentang seksual atau pendidikan seksual kepada anak-anak, sehingga dapat mengurangi dampak dari dapat mengurangi tingkat pelakuan pelecehan seksual tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, demikian video wawancara dan materi dari kami. Kami harap video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stop pelecehan seksual, lindungilah diri kita karena diri kita adalah permata. Bye-bye.